Apa maksud kaidah apabila sesuatu hal menjadi sempit, syariat menjadi lapang? Apabila sesuatu hal menjadi lapang, syariat menjadi sempit. Taib. Asal daripada syariat Islam adalah syariat yang memudahkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Oleh karena itu di sana para ulama menyebutkan sebuah kaidah dalam ilmu usul fiqih, al-masyaqqah tajlibu taysir. Ya, kesulitan itu akan memberikan kemudahan. Kapan seseorang mendapatkan kesulitan untuk menjalankan sebuah kewajiban, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan baginya. Dan banyak sekali hal-hal yang dibangun di atas kaidah ini. Di antaranya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagi kaum laki-laki dan juga bagi kaum perempuan wajib bagi mereka untuk berpuasa. Ya, wajib bagi mereka berpuasa. Namun kapan seseorang mendapatkan masyaqqah, kesulitan, ya, maka syariat memberikan izin kepadanya boleh untuk tidak berpuasa. Kapan misalnya? Misalnya dalam keadaan safar ataukah dalam keadaan sakit. Karena seseorang ketika dia melakukan perjalanan safar ataukah sakit, ada berat bagi dia, ada beban untuk dia melakukan apa? Puasa itu sendiri. Oleh karena itu Allah mengatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Barang siapa yang seseorang dalam keadaan sakit ataukah dalam keadaan safar, maka boleh dia berbuka puasa dan menggantikan di hari yang lainnya. Iya, begitu juga salat kita ketahui, ya, salat Isya, salat Zuhur, salat Asar 4 rakaat. Iya. Namun di dalam safar sesungguhnya seseorang akan mendapatkan kesulitan. Maka syariat datang untuk meringankan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak ada masalah bagi kalian untuk meringkas salat kalian. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang 3 rakaat menjadi 3 rakaat, nggak jadi 2,5. Taib. Cuman sedikit faedah di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, walaupun di luar dari pembahasan kita, ya, kapan boleh seseorang mengqasar salatnya? Mungkin ini hal yang penting ya untuk kita tahu. Ya, misalnya seseorang tinggal di Lamprit, ya. Kemudian dia keluar dari rumahnya, dia sholat di Masjid Oman. Kebetulan masih ditegakkan sholat duhur. Apakah boleh bagi dia meringkas sholat duhur jadi 2 rakaat? Ya, dan sholat asar menjadi 2 rakaat ketika dia menjamaknya? Belum boleh. Karena dia masih berada di dalam kota tempat dia menetap. Namun boleh bagi seseorang itu meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat apabila dia sudah keluar dari batasan kota tempat dia tinggal. Nabi SAW ketika beliau berangkat haji pada waktu itu, beliau sholat zuhur di Masjid Nabawi 4 rakaat karena beliau masih mukim. Kemudian beliau berjalan menuju ke Mekah, tiba di Dzulhulaifah. Disitulah Rasulullah SAW mulai meringkas sholatnya berapa rakaat? 2 rakaat. Jadi bapak dan ibu-ibu, kalau misalnya tinggalnya di Lamprit atau di Lamberskep atau di Kampung Mulia, ya, kemudian dia ingin melakukan perjalanan safar ke Jakarta atau ke Medan, ya, nah di Bandara Sultan Iskandar Muda, maka ini insya Allah tidak masalah untuk dia meringkas sholat di sana, karena dia sudah keluar dari batas kota tempat dia tinggal. Apa kata Allah? Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila seseorang sudah mulai melakukan perjalanan safar, yaitu ketika dia sudah melewati batasan kota tempat dia tinggal.
ya, atau dia berkendaraan mobil, ya, sampai keluar dari Lambaru di Sibreh misalnya, dia salat menjamak di antara zuhur dengan asar, maka boleh dia salat asar 2 rakaat. Namun salat zuhurnya kalau dia bermakmum dengan imam yang mukim, maka dia tidak boleh meringkas 2 rakaat. Dia harus ikut bagaimana imam mukim. Imam mukim 4 rakaat, dia harus ikut 4 rakaat, nggak boleh dia ringkas. Iya. Nah sekarang mungkin ini maklum bagi hadirin dan hadirat. Nah sekarang bagaimana kalau dia pulang? Maka pulangnya hukumnya sama seperti dia pergi. Ya, di mana dia boleh untuk mengqasar salat ketika dia pergi. Nah disitulah batas akhir untuk dia meringkas salat. Ya, dia berjalan dari Loksmawe atau dari Sigli. Ya, tiba di Sibreh masih waktu salat asar. Dia belum salat zuhur, dia belum salat asar. Kebetulan imam juga sudah selesai. Maka tidak ada masalah dia salat 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau sudah masuk ke batas kota, dia sudah tiba di Masjid Oman, rumahnya di sekitaran Masjid Oman, maka tidak boleh lagi dia meringkas salatnya karena dia sudah dihukumi sebagai mukimin. Jelas ya? Taib. Nah, kita kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Kapan di sana seseorang mendapatkan kesulitan, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan memberi keringanan baginya. Ketika seseorang tidak mampu salat dalam keadaan berdiri, dia diberikan keringanan salat dalam keadaan duduk. Kalau duduk pun juga tidak mampu, dia salat dalam keadaan tidur dan seterusnya. Bisa difahami? Tapi ketika masyaqqah tersebut hilang, maka kembali kepada hukum asal daripada ibadah itu sendiri. Wallahu a'lam bissawab.